kali ini saya melakukan podcast dengan edisi khusus spesial untuk pemilu Kada serentak untuk Kabupaten Batu Timur, dan ini sudah memasuki masa kampanye, di mana kemarin KPU Kabupaten Batu Timur telah melakukan pengundian nomor urut dan masing-masing dari nomor urut tersebut sudah ada hasilnya pencabutan. Dan kalau tidak salah kemarin itu yang nomor urut 1 itu ada Bapak Yamin berpasangan dengan Galuh, kemudian nomor urut 2 Bapak Ibu Panjani dengan Pak Karang, dan nomor urut 3 yaitu Bapak Dr. Arianto SPM berpasangan dengan. Dan hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa menyapa pemirsa supaya mengenal lebih dekat. Kebetulan saya juga hari ini bisa bertemu diundang datang ke sekretariat pemenangan tim Bapak Arianto SPM dan Haji Amadi, dan saya menyapa beliau. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam pendidikan. Apa kabar Pak Arianto? Baik, kabar baik. Kemarin sudah kemudian urut ya. Ya, Bapak kalau tidak salah mendapat urut 3. apa sih yang menjadi slogan pasangan dari Bapak Arianto dengan Pak Yaman? Ya, kalau untuk slogan pasangan calon itu adalah arah. Jadi arah itu adalah Arianto Amadi. Kalau bagi bahagianya itu Oh ya, ini adalah bagian dari visi dan misi kita. Jadi visi kita adalah memberikan bagi bahagia. Nah, karena menurut kami juga seorang pemimpin ini adalah bagaimana bisa membahagiakan masyarakatnya, ya, baik dari tingkat ASN dan juga masyarakat secara luas, baik itu petani, baik itu para pemudanya, ya secara keseluruhan adalah masyarakat kita pada Timur. Yang kita bahagia itu adalah singkatan dari beriman, adil, harmonis, gembira, inovatif, ramah. Tidak pula menjadi Batu Timur. baik Pak, kita bincang-bincang lagi sebelum nanti pada pemutasan kita akan berbicara ini memaparkan tentang visi dan misi Pak Arianto dan Haji Amadi. Terlebih dahulu kita bincang-bincang terkait makna filosofis dari nomor urut 3. Apa sih Pak Arianto bisa memilih nomor urut 3 kemarin? Ya, jadi memang proses saya rasa sangat independen ya, sangat netralitas dari KPU, bahwa pencabutan ini ada 2 tahap. Pertama dari calon wakil ambil bola, berikutnya calon bupatinya ini mengambil untuk nomor calon. Jadi proses itu berjalan dan saya yakin ini adalah nomor yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Karena memang kebetulan banyak juga dari tim kita, dari ketua tim kita Pak Hakim berharap nomor 3 ini dapat ya. Pendidikan Ya, gitu. karena yang pertama sesuai dengan teks lain kita, kita memang ingin juga betul bahagia, kemudian searah untuk tujuan betul bahagia, kemudian searah untuk bertimur yang mandiri, kemudian berikutnya adalah searah untuk bertimur menjadi yang ke depan. Kemudian dengan nomor 3 ini juga kita akan nanti mensosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa inilah arah dengan ada nomor 3. Nah, jadi saya rasa semua angka itu angka yang baik, tapi secara khusus untuk masalah arah, saya rasa ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sangat luar biasa. Angka yang spesial. Angka yang spesial. Dan diyakini kemungkinan angka 3 ini pasti menang. Keyakinan karena kami sudah maju seperti itu, tidak ada istilah tidak semangat, tapi meyakini. Terus berjuang untuk mencapai kemenangan. Untuk menambah keyakinan itu, kalau tidak salah kemarin Pak Arianto dalam pesta demokrasi atau pemilihan legislatif juga terpilih. Betul. Nah, jadi pemirsa perlu diketahui Bapak Dr. Arianto SPM ini sebagai bentuk keseriusan beliau untuk membantu Timur rela meninggalkan jabatannya. Ya. Dari awal, memang dari awal kita sudah
mempersiapkan diri. Ketika kami dipercayakan jadi ketua DPD Perindo pada Jawa Timur, itu pun sudah kami sampaikan kepada pimpinan tingkat provinsi. Kami menyatakan gimana kalau kami tidak menjalankan diri di legislatif, tapi kami sebagai ketua DPD Perindo kami ingin berjuang untuk memaksimalkan suara Perindo di Jawa Timur, dan nanti kami akan maju di pilkada. Nah, ternyata dari partai ini mewajibkan kami untuk juga ikut serta di pilkada sebagai pemilihan. Kami memberikan sumbangsih kursi ya atau suara rumah masyarakat untuk bebaskan Perindo. Sudah kita menjalankan diri terpilih, ya. Kemudian karena memang kita diberikan oleh partai yang mempunyai kursi pada saat itu, yaitu ada Perindo dapat kursi dan P3. Sehingga kita dengan tegas kita menyatakan mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD, dan istri kita pun sudah mengajukan cuti di luar tamu negara. Nah, jadi secara keluarga sudah kompak, ya, istri pun sudah merestui, sehingga ada karena keinginan istri untuk mendampingi terus kami untuk melakukan sosialisasi, kunjungan dan juga kampanye. Karena istri kami dengan ASN, maka sejak 23 September yang lalu istri kami sudah keluar izin cutinya, sehingga nanti dia bisa ikut serta di jabatan saya. Ini adalah bentuk keseriusan yang sangat-sangat serius dan kami akan berjuang keras. Baik, terima kasih. Itulah artinya pemirsa bahwa Bapak Arianto tidak main-main untuk maju di pilkada. Jangan ada prasangka bahwa Pak Arianto itu sekedar untuk menjadi bupati dan memimpin Batu Timur itu hanya sekedar iseng belaka, tapi betul-betul serius. Buktinya jabatannya didapatkannya seharusnya dia menikmati selama 5 tahun ke depan, rela ditinggalkan hanya untuk masyarakat Batu Timur. Baik Pak Arianto, kita bicara ini sudah terlalu jauh, tadi sudah bisa mengenal lebih dalam lagi Pak. Siapa sih sosok Bapak sebenarnya? Bisa ceritakan pengalamannya mulai sekolahnya di mana, kemudian sampai jenjang yang terakhir. Ya, jadi kami ini adalah anak orang biasa, ya, dari latar belakang yang tidak biasa. Jadi orang tua kami sama-sama guru. Kalau ibu kami ini asli nomor 10, ya, guru kami. Kemudian kalau bapak kami ini perpaduan antara Paku dan Ajeka. Nah, jadi orang tua kami itu menikah dan kami tinggal di Desa Papa. Nah, itulah tempat kelahiran kami di Desa Papa, dan kami sama seperti anak-anak yang lain, ya, sangat biasa, dan orang tua tidak mempunyai kelebihan, ya, tapi cukuplah untuk hidup. Nah, kami SD-nya di Tampa, kemudian karena orang tua ini kan pindah-pindah, ketika orang tua pindah ke Lubu Raya atau Pandang Ronggo, ya, nah, kami juga ikut pindah ke sana. Itu namanya orang tua. iya. Nah, kemudian tamat kami di SD, kami ingin mandiri waktu itu. Jadi kami memang kami masih sangat kecil, ya, tapi kami ingin pendidikan di kota. Lalu waktu itu kami dengan sangat kecil, masih sangat kecil, ya, jadi sangat anak-anak, lulus SD, kami sekolah di SMP 5 Banjarmasin di Belitung Darat. Jadi sejak SMP sudah merantau. Nah, setelah itu kalau SMP kami masuk ke STM yang swasta. Nah, kalau dulu kan keinginan kita pasti mau STM negeri kan. Waktu kita pulang ke kampung karena keterbatasan informasi, begitu kita sudah kembali ke Banjarmasin ternyata sudah tutup. Nah, tapi niat kami memang ingin masuk ke STM waktu itu. Jadi masuklah kami di STM swasta. Nah, selesai dari STM swasta, kami melanjutkan kuliah di Diploma 3. Diploma 3 itu di Politeknik Negeri Banjarmasin. Nah, jadi setelah itu lanjut lagi sekolahnya di S1 Uniska, Universitas Islam Kalimantan, jurusan teknik mesin. Nah, ya S2-nya kami di Stipan, dan kebetulan kami bisa menyelesaikan S3 di Surabaya. Nah, pada saat itu kami lulus STM waktu itu. Jadi kalau yang dididik orang tua itu memang itu dari SD, SMP, ya, STM sampai dengan Diploma 3. Nah, karena setelah kami dapat Diploma 3, kami merantau ke Bali waktu itu. Oh, ke Bali. Ya. Jadi awalnya kami merantaunya di daerah Curug, Tangerang. Itu kami di sana kan banyak pabrik-pabrik di sana. Kami melamar di sana kurang lebih 6 bulan kami nganggur di sana. Tidak ada tidak dapat pekerjaan. Nah, kebetulan waktu di Curug kami berteman dengan salah satu teman yang ada jualan koran
PT Edi Jaya Agung di Pasar Bali. Nah, kami lamar di sana, akhirnya kami begitu diterima. Karena kami ke Bali bekerja sebagai tukang las. Las argon namanya. Nah, yang mungkin kalau kita di sini kan tahu nih alat listrik, las karbit. Nah, itu kami las argon. Las argon ini kan gasnya memang cukup berbahaya. Jadi setiap pulang kerja memang dikasih minum susu. Nah, kurang lebih 1 tahun 2 bulan kami di sana terjadilah bom Bali. Nah, waktu itu kami belum ada ponsel. Nah, ada orang tua itu paling teleponnya ke perusahaan. Nah, jadi ke perusahaan sambil nangis pulang anak ke sini. Ya. Jadi waktu itu memang kami kalau pulang kami tahu kami akan menganggur gitu. Nah, tapi kebetulan waktu itu masih Pak Yuran Isbahar, itu kepala dinas PU. Nah, kebetulan kami, walaupun kami jurusan teknik mesin, tapi kami juga bisa menggambar aplikasi AutoCAD waktu itu. Nah, jadi di sini juga memerlukan waktu itu. Akhirnya karena ibu ini sampai menangis, saya pikir karena ibu ini ngomong begini, karena panggilan kami Tok, kamu sudah dari SMP merantau, dapatlah pekerjaan di sana. Nah, sekarang terjadi di sana terjadi kembali. Orang tua mengajak pulang ke kampung, lalu saya menolak. Jadi saya merasa bahwa ibu saya ini betapa khawatirnya dengan saya. Nah, akhirnya saya memutuskan diri untuk resign dari perusahaan PT Edi Jaya Agung, lalu kembali ke sini. Dan begitu tidak begitu lama, lalu kami bekerja di dinas PU. Kurang lebih 1 tahun kami di dinas PU karena kami memang menyukai organisasi ini kan dari masih muda. Dari sejak SD, SMP kita terlibat di organisasi sekolah. Nah, waktu itu terjadilah adanya pemilu legislatif tahun 2004. Nah, karena kami berkeinginan, ya, lalu kami mengundurkan diri. Padahal waktu itu yang seangkatan saya pada saat ini sudah ada yang jadi kabin. Dan saya sempat diprotes oleh orang tua, kenapa kami mengambil langkah ini dengan mundur dari honorer waktu itu, karena waktu itu namanya honorer database. Ya. Kita sudah masuk database. Ya. Kalau sudah masuk database kan pasti sudah menjadi Pegawai kan. Tapi karena besar keinginan saya untuk berjuang di politik ini, kami mengundurkan diri. Kemudian kami ikut serta lewat partai PKPB waktu itu, Partai Karya Peduli Bangsa, PKPB. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kami terpilih di periode kami yang pertama itu 2004-2009. Kemudian terpilih lagi untuk periode 2009-2014. Nah, kemudian 2014 karena ada regulasi dari pemerintah bahwa setiap partai itu harus ada verifikasi faktual dan administrasi. Nah, PKPB itu tidak lolos verifikasi. Akhirnya kami pindah lagi ke partai PKPI, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Nah, maka kami terpilih kembali untuk periode 2014-2019. Nah, kemudian terpilih lagi dari PKPI untuk periode 2019-2024. Nah, dan itu terjadi lagi bahwa PKPI tidak dinyatakan lolos oleh KPU. Nah, sehingga kami diarahkan oleh pimpinan pusat dan kami bergabung dengan Perindo. Nah, sehingga kemarin kita ikut kontestasi lagi dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bali Timur untuk periode 2024-2029. Dan kami setelah dilantik selang beberapa hari kita melakukan pengunduran diri. Dan untuk mempersiapkan diri, menyalurkan diri sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bali Timur. Nah, jadi itu secara singkat, sehingga saat ini kami berharap kalau dulu kami bisa mengabdikan diri kami di daerah pemilihan 3 karena anggota dewan ini kan berdapil, jadi baik pokok kira usulan masyarakat, bahkan reses pun kami tidak diperkenankan oleh aturan undang-undang untuk reses di dapil yang lain. Nah, sehingga tentunya kami reses di 3 guru-guru TK Al-Quran yang pernah baik, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk agama. Nah, kemudian ada namanya program organisasi. Kita ini kan banyak organisasi keagamaan, ada paroki, ada resort, ada jemaat, ada Muhammadiyah, ada MUI, kemudian ada majelis. Nah, ini kan adalah termasuk dari karir. Iya, termasuk dari daerah karingan juga. Ya, ada majelis karingan kan, majelis daerah. Nah, organisasi ini kan harus kita topang agar organisasi ini juga bisa mendorong untuk kegiatan keagamaan ini berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir itu adalah program untuk bantuan kegiatan hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kalau di Kristen ada Natal, ada Paskah, ya. Begitu juga di agama Hindu dengan lain-lain. Jadi kita ingin membuat umat beragama kita ini rukun, damai, kemudian mereka aktif untuk melakukan penyiaran agamanya masing-masing
untuk kita bisa menurunkan angka-angka kenakalan. Dan karena begitu anak-anak kita dengan kita mempunyai iman dan takwa bertanya Esa, maka kami yakin angka kejahatan itu akan menurun. Nah itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, jadi kami memang sedikit bergeser dari pendidikan itu kita lebih nanti kepada peningkatan ekonomi masyarakat lewat program pemberdayaan. Satu produk, satu desa, satu produk unggulan. Nah kita di sini dalam menjaga IKN, ya saya tidak rela ketika kita sebagai penyangga IKN, tapi kita tidak menjadi penyuplai. Nah kita di sini ada 5 komoditi yang nanti akan siap untuk menjadi kebutuhan ibu kota. Jadi ada beras, ada sayur, ada daging, ada telur, ada buah-buahan. Nah kita programnya, sistemnya kalau bupati memikirkan itu kan tidak mampu, maka kita akan memberdayakan masyarakat. Nah program ini akan kita tawarkan ke desa-desa, misalnya desa apa potensinya. Ya, saya Wimanyo misalnya Lombok. Nah maka kita latih dulu, kita harus latih dulu kelompok-kelompok tadinya dan juga para saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita muda-mudinya yang masih nganggur, kita latih sampai dia bisa bagaimana cara berproses tanah, baru kita turunkan program itu. Nah jadi itu dikonsumsi sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh dijual bebas karena nanti kita pasarnya adalah di IKN. Nah kenapa? Ketika Jakarta menjadi ibu kota, kan ada wilayah penyangga. Mereka cuma ada 1 hektar, tapi mereka bisa mampu menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri, bisa umroh setiap tahun. Nah kenapa kita tidak? Nah jadi program-program pemberdayaan seperti itu. Kemudian revitalisasi UMKM. Nah kita di sini kan tidak bisa menutup kemajuan modernisasi. Mungkin kita nanti banyak toko-toko waralaba ya atau pasar seni modern. Nah bagaimana UMKM kita bisa masuk ke dalam? Karena UMKM kan ada beberapa produk, ada produk kesenian, ada produk makanan. Nah jika kami memprogramkan untuk produk makanan itu dia akan dibina oleh pemerintah. Izinnya digratiskan, kemudian akan dibantu untuk sisi halal. Nah sehingga bisa masuk. Nah kemudian kita akan membangun namanya Plaza UMKM. Nah kenapa selama ini kan kami lihat permasalahannya kalau ada tamu dari luar kita selalu belanjanya ke kasir. Nah, sementara kita banyak UMKM-nya. Nah, ke depan kita akan ada namanya Plaza UMKM. Jadi ini yang akan menampung produk-produk UMKM. Nah, sehingga ketika ada tamu itu sudah ada kita di sini pusat oleh kita. Nah, itu. Nah, kemudian program berikutnya adalah di bidang pendidikan beasiswa tetap, ya kemudian pendidikan selama dan pelaksanaan infrastruktur tetap, jalan yang sudah baik kita rawat, yang memang belum aspal kita aspal. Nah, itu. Jadi itu adalah salah satu beberapa program kita ke depan. Kemudian kita juga ada program namanya bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi sekarang ini kan ada dari APBN bedah rumah. Nah itu juga nanti ada dari APBD. Jadi selain dari dana APBN ada dari APBD untuk bedah rumah. Nah kemudian kita akan membuat suatu perimbangan antara beban kerja dengan pendapatan para ASN kita. Nah jadi kita akan pertahankan tunjangan daerah, kemudian juga PPP, kemudian termasuk peningkatan untuk penghasilan kepada desa. Tapi kita memang benar-benar bekerja melayani masyarakat, bagaimana menyelesaikan segala permasalahan masyarakat ini secara cepat. Nah kemudian kita ada program tadi 100 hari. Jadi program 100 hari kita adalah bagaimana mem-BPJS-kan seluruh masyarakat Batu Timur. Nah ide ini karena kita banyak permasalahan ini kan menjawab segala permasalahan. Karena selama ini ada sebagian masyarakat kita yang tidak pernah membeli BPJS. Sementara di PRD itu masih dengan eksekutif menganggarkan kurang lebih 22 sampai 23 miliar setiap tahun. Tapi di akhir tahun itu tergunakan cuma separuh. Nah, masalahnya apa? Nah, kita lihat ternyata masalahnya itu seperti ini. Saya ada BPJS. Nah, Pak Julius tidak punya BPJS. Harusnya yang sakit kan saya. Nah, tapi yang namanya sakit tidak pilih orang, tidak pilih tempat. Akhirnya Pak Julius yang sakit. Sementara Pak Julius tidak mempunyai BPJS, akhirnya membayar sendiri. Nah, sehingga kami sudah komunikasi dengan pihak BPJS bagaimana kita programkan bahwa semua masyarakat itu di BPJS dengan menggunakan basis database data penduduk, dan itu boleh. Jadi jumlah penduduk kita kurang lebih 115.000 itu kita BPJS kami semua dengan menggunakan data kependudukan yang sudah ada KTP, ada dia itu sudah masuk ke BPJS. Kurang lebih kita menambah ya 30% atau sekitar 30 miliar untuk kebutuhan BPJS seluruh masyarakat. Jadi masyarakat ke depan tidak perlu lagi harus didata, tetapi seluruh masyarakat yang mempunyai KTP dan kartu identitas anak itu sudah bisa langsung ke puskesmas, ya, kemudian ke rumah sakit atau klinik dan dia sudah bisa mulai BPJS. Jadi itu bisa diselesaikan kurang lebih 100 hari atau 3 bulan tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah kesehatan juga. Kan selama ini ada juga telepon Pak Rianto, kami harus pulang, kami nggak mampu. Nah, kenapa? Padahal BPJS aktif. Ternyata mereka tidak mempunyai dana untuk rujukan. Nah tidak punya uang. Nah maka kami ada program namanya dana pendampingan rujukan.
tapi ini khusus untuk tidak mampu. Bosnya ya. Nah, Oke. misalnya si A dia sakit sudah ada BPJS dirujuk ke pekerja pasif, maka akan ada bantuan untuk transport di jalan, untuk makan, untuk yang menunggu pada saat sakit. Nah itu adalah dana namanya pendampingan rujukan. Nah karena apa? APBD ini kan milik masyarakat. Ketika kami dipercayakan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kita bagaimana mengembalikan APBD ini untuk masyarakat, untuk masyarakat bisa meningkat penghasilannya. Ya, kemudian ketika sakit dia tidak kesulitan karena memang sakit ini kan bisa menguras uang tabungan kita. Nah kemudian program kita yang kedua namanya adalah revitalisasi UMKM. Kita melakukan event-event resmi pemerintah daerah kemudian atau istilah kitanya every day. Nah kita akan lakukan dalam satu minggu, di akhir minggu itu akan ada lokasi tempat berolahraga seni kita keluarkan di situ. Nah, kita lihat di sini kan kalau kota Temelaya itu sudah bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita buat ada lokasi untuk berolahraga kemudian lapak-lapak UMKM. Berarti misalnya kalau harus dari Ampah kita tutup di dekat Simpang Rumah Sakit kan bisa masuk nih. Ya, kendaraan keluarnya di dekat PO. Nah, karena aktivitas KPD ini tidak boleh mengganggu aktivitas jalan umum. Kalau yang datang dari Banjar bisa ditutup di muka PO, nanti masuk ke lapangan tenis keluarnya di Jalan Kartika. Nah, dari jam 6 sampai jam 12 tidak ada aktivitas kendaraan bermotor. Yang boleh cuma ada sepeda, jalan kaki, kemudian ada aktivitas hiburan-hiburan di sana. Kemudian lapak-lapak UMKM ini kita siapkan. Mau dia jual bakso, mau dia jual kacang, kerupuk, kita persilakan supaya UMKM kita bangkit. Nah, supaya tadi ya penghasilan keluarga itu juga meningkat. Nah, kemudian program ini adalah Bapak Naluarga. Nah, program ini adalah karena kita ini kan pelayan sebenarnya. Kita tidak ada boleh batas antara seorang kepala daerah dengan masyarakatnya. Nah, sehingga kami menyiapkan juga dalam satu hari, dalam satu minggu itu kita ada harinya melayani masyarakat. Masyarakat boleh datang siapa saja, ya mau yang kaya, yang miskin, ataupun suku, ataupun agama itu tidak masalah, ya karena itu ada masalah untuk menyampaikan unek-uneknya. Karena mungkin selama ini, ya selain kepala daerah bikin turun ke bawah, kan masyarakat juga banyak yang ingin disampaikan kepada yang bisa diselesaikan. Nah, dalam tanda kutip dan kepentingan umum. Nah, sehingga bicara mereka menyampaikan ini dulu keluhnya, sehingga kalau itu di bidang kesehatan maka yang topoksinya dinas kesehatan mereka harus menyelesaikan itu. Yang topoksinya misalnya pendidikan mereka harus menyelesaikan secara cepat. Nah, jadi ingin kita bahwa kita tidak monoton saja di visi misi, tapi kita juga ingin mendengar apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah itu, jadi itu keputusan dari program ini. Nah sehingga secara keseluruhan pada saat nanti kami turun kampanye dulu kami akan sampaikan baik dalam pamflet program dan visi misi kami. Yang pasti program dan visi misi kami ini adalah bagaimana meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa menyekolahkan anaknya, kemudian juga mereka bisa terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papannya ketika sakit mereka dia terobati. Saya rasa kalau sudah bisa mencapai pada titik itu, ya masyarakat akan merasa bahagia. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Arianto dalam menyampaikan dan bagaimana penting masyarakat supaya masyarakat mengenal dekat, kemudian tahu program serta visi-misi. Dan di sesi terakhir Pak Arianto bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Karena ini sudah masuk masa kampanye, ajakan untuk silakan Pak Arianto. Ya. Baik, terima kasih. Pertama terima kasih kepada Julius Yartono YouTube channel. Semoga tambah sukses. Ini kita yang merupakan pemimpinmu yang betul-betul siap untuk membawa perubahan untuk pembangunan Batu Timur